Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami dalam membahas dasar-dasar ekonomi Islam. Kuliah kami diampu oleh Ibu Dr. Maizi Mehati SIMM dengan program studi Ekonomi Islam Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Pertumbuhan perekonomian bangsa sangat diperhatikan untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam hal kesejahteraannya. Oleh karena itu, perekonomian yang stabil merupakan hal yang diidamkan oleh bangsa. Dalam perkembangannya, berbagai praktik usaha yang berbasiskan syariah muncul dan berkembang dengan pesat. Bentuk praktik ekonomi syariah ini pada dasarnya mengajarkan bahwa perbuatan riba atau melebih-lebihkan itu adalah perbuatan dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menyerukan untuk menjauhi perbuatan tersebut. Nah, jadi apa saja dasar-dasar ekonomi syariah yang ingin kita bahas? Stay tune di sini ya. Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, and share video kami supaya kita bisa membahasnya sama-sama. Sekitar. Jual beli istilah fiqih disebut al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Jual beli secara bahasa artinya menukar hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Maka dapat kita pahami bahwa inti jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang bernilai sukarela di antara kedua belah pihak dengan perjanjian ketentuan yang ditetapkan syar'i dan disepakati. Islam membenarkan adanya jual beli. Sumber hukumnya adalah Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, seperti landasan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Zakat menurut bahasa adalah kesuburan, keberkahan, kesucian, dan kebaikan. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, orang-orang yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, ada gharim, ada fisabilillah, mu'allaf, orang-orang yang berhutang, dan budak yang ingin memerdekakan dirinya. Mengeluarkannya zakat, yang pertama membersihkan jiwa daripada penyakit bakir, kikir, dan tidak peduli pada sang. Yang kedua, memberikan pertolongan terhadap kesulitan masyarakat yang kurang mampu, serta menghilangkan terlalu cintanya kepada harta dengan menunaikan hak-hak orang lain terhadap hartanya. Adalah mengeluarkan harta, penghasilan ataupun pendapatan untuk kepentingan umum tanpa mengharapkan imbalan. Sedekah yaitu suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kewajiban demi mengharapkan ridha Allah semata-mata. Manfaat sedekah yaitu akan menjaga kita dari segala bencana dan kejahatan, menghapus dosa-dosa kita, dan terbukanya pintu rezeki kita.
penghasilan belum banyak, tetaplah berusaha untuk bersedekah dan berbagi sekecil apapun itu. Tambahkan nilai keberkahan dari setiap penghasilan yang kamu dapat. Jadi saya akan berpresentasi melanjuti daripada pembahasan kawan-kawan yang telah lalu. Yaitu yang pertama adalah teori dari surat Al-Anfal. Jadi dalam surat Al-Anfal ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu ada pembahasan tentang ghanimah, yaitu harta hasil daripada rampasan perang setelah selesainya perang. Yang kedua di dalam surat Al-Anfal ada disebutkan tentang fa'al, yaitu kinerja ataupun perlakuan terhadap seseorang di dalam perang. Jadi kinerjanya di dalam perang menimbulkan perbedaan harta yang didapatkan dari harta perang. Yang ketiga adalah salab. Salab itu adalah harta yang didapatkan di dalam kediaman ataupun rumah daripada musuh saat berperang. Nah, ketiga-tiganya itu adalah yang tercantum di dalam fiqh Islam untuk memakmurkan umat Islam secara keseluruhan sehingga tidak terjadi kesenjangan. Jizyah merupakan sistem yang dikenakan oleh negara Islam kepada kaum muslim yang tinggal di wilayah negara Islam. Sebagai imbalannya, mereka mendapatkan perlindungan, keamanan, dan kebebasan dalam beragama. Jizyah bukanlah suatu penindasan, melainkan suatu sistem bentuk aturan yang dibentuk dengan keadilan dalam negara Islam untuk memberikan hak-hak yang setara kepada kaum non-muslim sambil memastikan kesejahteraan negara dan masyarakat. Nah, jadi bagaimana contoh jizyah dalam sejarah Islam? Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika Islam sudah berkembang luas, jizyah diterapkan kepada penduduk non-muslim di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Islam. Bahkan, Umar melarang menerapkan jizyah kepada penduduk non-muslim yang miskin. Selanjutnya ada karaj. Apa kalian tahu apa itu karaj? Karaj adalah pajak yang dikenakan pada tanah atau properti dalam konteks pemerintahan Islam. Hal ini sering dipungut dari non-muslim yang memiliki tanah atau properti yang ada di wilayah kekuasaan Islam. Memanfaatkan lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas administrasi pajak di negara-negara Islam, khususnya pada masa kekhalifahan Islam. Baitul Mal memiliki beberapa fungsi, yaitu tempat penyimpanan harta yang masuk, pengelolaan harta yang keluar, dan pembiayaan publik seperti zakat, aset perusahaan negara, jizyah, karaj, dan wakaf. Nah, selanjutnya adalah pembahasan tentang riba. Apa itu riba? Riba adalah harta ataupun biaya yang diambil secara lebih daripada biaya pokok, sehingga itu mendapat larangan di dalam Islam. Nah, riba itu ada beberapa bentuk. Nah, segala macam bentuk riba tersebut diharamkan. Ribakan. Apa itu ribakan? Ribakan adalah nilai dari pengembalian pokok utang dengan persyaratan dari pemberi utang. Contohnya, baik dengan bunganya. Yang kedua, ada riba jahiliyah. Apa itu riba jahiliyah? Riba jahiliyah adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si penerima utang tidak dapat membayar utangnya dalam waktu yang sudah ditentukan. Yang terakhir ada riba fad. Apa itu riba fad? Riba fad yaitu kegiatan transaksi atau penukaran barang-barang yang menyebabkan riba, namun dengan takaran dan jumlah yang berbeda. Contohnya, dengan menukarkan uang 100.000 dengan 11 lembar uang 10.000-an. Nisbah merupakan prinsip bagi hasil yang digunakan dalam syariah untuk mengatur pembagian keuntungan dan kerugian dalam sebuah transaksi atau investasi. Kesepakatan nisbah melibatkan pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak-pihak yang terlibat, dihitung berdasarkan persentase tertentu. Nisbah terbagi beberapa macam, yaitu nisbah jariyah, nisbah likuiditas, nisbah profitabilitas, nisbah solvabilitas, nisbah jumlah modal, dan nisbah aktifat tetap. Teori kredit dalam Islam adalah prinsip-prinsip yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk memberikan pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Kredit boleh dilakukan asalkan tidak ada tambahan atau ziyadah. Kredit harus dilakukan dengan akad tabaruk, yaitu akad tolong-menolong. Kredit tidak boleh bersifat tipu atau riba. Kredit harus dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Akad dalam Islam adalah perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam. Akad merupakan prinsip fundamental dalam bertransaksi dan memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan jujur, adil, dan tidak melanggar nilai-nilai agama. Kak, ada yang nanya nih. Apa nih? Dalam ekonomi Islam kan ada beberapa jenis akad. Apa aja sih akad-akad dalam ekonomi Islam? Jadi, akad-akad dalam ekonomi Islam yang pertama ada wadi'ah. Jadi, wadi'ah ini pegadaian di mana akadnya antara si pemilik barang dengan orang yang menerima titipan. Yang kedua, ada yang namanya salam. Yang dimaksud dengan salam yaitu akad pemesanan mana pembayaran dilakukan di muka terlebih dahulu, tetapi pengiriman barang dilakukan di masa depan. Kemudian yang ketiga ada istisna. Jadi istisna barang yang dipesan terlebih dahulu, kemudian barang tersebut diproduksi ketika pesanan diterima. Keempat, ada yang namanya mudharabah. Mudharabah yaitu akad kerjasama bagi hasil, yaitu antara si pemilik modal dengan orang yang tidak memiliki modal. Yang terakhir ada murabahah. Jadi murabahah adalah akad transaksi jual beli di mana penjual menyatakan harga barangnya yang lebih tinggi. Mari kita sama Melibatkan satu sistem aturan yang satu Ini parah nih. Makasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Kamsahamnida.